Alhamdulillah. Makasih semuanya yang udah Ismi nunggu. izin belajar sama Bu Ilma. Oh iya, Ismi, silahkan, boleh. Ya, Assalamualaikum. Makasih. waalaikumsalam. Sama-sama. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umur dunia wadin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat, kondisi yang semangat gitu ya sekarang, karena udah siap-siap buat mulai belajar di pekan akhir lah ya, di bulan Agustus hari ini. Sebelumnya Pogi akan review terlebih dahulu sedikit ya yang pertemuan yang lalu-lalu terkait dengan pengumpulan tugas mungkin ya, atau bahasan soal yang memang kalian masih belum bisa atau belum terjawab sampai sekarang, boleh dibahas dulu gitu ya sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini. Insya Allah kita akan belajar sampai jam 9 ya, sesuai dengan yang ada di jadwal pelajaran. Oke, Pogi coba liatin dulu Google Classroom yang kelas 7 triangle ya. Pengumpulan tugas yang sudah siapa, yang belum siapa gitu ya. Kelas 7 triangle. Tugas kelas. Kita review dari Gibran Sugro 2 dulu ya. 2, oh ini ada yang baru ngumpulin 2 orang. 3 orang lagi belum ya. Aisyah, Ismi. Oh, Mariam nih. Mariam sampai sekarang belum ngumpulin. Mariam nggak di sini? Oh, ini Mariam nih lagi ketawa, lagi bukan ketawa ya, lagi senyum. Mariam kenapa belum ngumpulin? Ada kendala di pengumpulannya? Halo Mariam. Ini ada Mariam di sini nih. Mana ya, kita pin deh. Kita pin Mariamnya nih. Nurul Mariam. Oh ini nih. Ah ini nih. Ini Mariam. Mariam kenapa Mariam? Oh ini di chat kayaknya. Mariam, Assalamualaikum. Kedengeran suara Paugi, Mariam? Mariam bisa nyalain. Oh ini nih. Mariam kenapa masih belum dikumpulin yang Ibu Sugro 2? Ada kendala nggak pas ngerjain? Apa sih, kan karena bunda tuh lagi sibuk, karena aku butuh bantuan bunda tuh lagi sibuk jualan. Jadi apa sih aku harus nunggu bunda dulu biar aku bisa ditutor. Gitu, bareng bunda gitu ya. Ya, Kalau Mariam ngerjain sendiri, ada udah nyobain sendiri, ngerjain sendiri? belum, apa sih, ya aku sebenarnya belum paham gimana pelajarannya atau soal-soalnya gitu. Oh gitu, jadi harus nunggu bunda dulu baru bisa ngerjain gitu. Ya. Oke. Oh iya. Sebenarnya Mariam, kalau mau ulang lagi materi yang kemarin, Pogi udah posting di Google Classroom ya, di Google Site. Di sana ada rekaman pelajaran kita dari awal sebelum-sebelumnya gitu ya. Mariam bisa simak di sana. Atau japri ke Pogi juga boleh gitu ya. Tanya di WA juga, Pak, nomor ini gimana ya caranya? Misalkan boleh, nanti Pogi insya Allah akan balas WA-nya gitu ya. Jadi supaya nggak harus nunggu bunda atau misalkan bisa sendiri gitu ya. Lakuin aja gitu ya, cobain aja gitu Mariam ya, nanti tetap ditunggu ini tugasnya. Oke, itu yang Hiburan Sugro 2. Makasih Mariam ya udah konfirmasi. Sekarang ke Hiburan Sugro 3 yang belum. Oh, Mariam udah nih sekarang di sini ya. Yang Hiburan Sugro 3 udah. Belum Mariam. Oke, ini mah udah, berarti Aisyah sama Bu siapa gitu, Ismi juga sama. Berarti udah semua yang Hiburan Sugro 3 nih ya, alhamdulillah. Terus yang terbaru yang bukan latihan bilangan pecahan biasa, ini yang ngerjainnya bareng-bareng dan sisanya sendiri gitu ya. Alhamdulillah ini 5 orang udah pada ngumpulin dan
dua orang ini, oh ini udah dianggap selesai gitu ya, karena ini terpisah tugasnya. Oke, alhamdulillah. Berarti ini udah semua, tinggal Mariam tadi yang hidrogen segur 2 aja, berarti ya. Oke. Oke, jadi gitu ya. Kalau misalkan memang kalian ada kendala di rumah atau memang di sana di rumah kurang kondusif atau misalkan ada kendala seperti apa, sampaikan aja gitu ya ke guru kelas atau ke wali kelas gitu ya. Sampaikan aja Pak, Bu, atau misalkan di rumah saya tuh gini gitu ya. Gimana ya cara biar saya tetap bisa ngikutin pembelajaran di sekolah gitu ya. Mungkin nanti akan dibantu juga dari sekolah gitu ya, tidak akan dibiarkan gitu aja gitu ya, nggak cuek gitu. Jadi setidaknya ada kabar dari kalian, sampaikan ke guru-guru di sekolah, insya Allah nanti akan dibantu gimana cara penyelesaian masalahnya supaya nanti bisa lancar gitu ya. Oke, sekarang lanjut aja ke yang materi kita hari ini terkait dengan pola bilangan. Kalian bisa siapin modulnya juga ya, siapin modulnya, terus alat tulisnya juga, barangkali mungkin nanti kalian ada yang mau ditulis, silakan gitu ya. Kita coba mulai dari ini nih. Ini bab 2 ya, ini bab 2. Bab 1 kemarin kita udah selesai, diakhiri dengan kuis gitu ya, kuis di kuisis gitu ya, yang siapa namanya gitu ya, yang berhasil dapat poin tertinggi. Tapi bukan berarti yang poin tertinggi itu yang terbaik dari yang kalian pemikirannya hilangkan, saya mah nilainya kecil wae gitu ya, detik wae peden teh gitu ya. Itu hilangkan. Jadi masing-masing orang punya start yang beda-beda. Ada yang startnya tuh dari basic banget gitu ya, materi perkalian, materi SD dulunya masih perlu penguatan. Mungkin pencapaiannya juga ya belum sampai ke yang diharapkan di SMP gitu misalnya. Itu nggak apa-apa, yang penting ada peningkatan dulu. Rasakan ketika misalkan kalian di awal sebelum belajar math di SMP gitu ya, waktu kemarin belajar sama Pogi dapat ini misalkannya, alhamdulillah gitu ya, ilmu yang diperoleh itu tuh peningkatan atau pencapaian buat kalian gitu ya. Jangan sampai gini, saya waktu belajar sama Pogi dapat apa aja ya gitu, masa nggak ada yang nempel. Jangan, itu harus segera diantisipasi. Silakan sampaikan keluhannya ke Paugi, boleh langsung gitu ya, atau misalkan cari-cari, saya udah tahu kendalanya tuh karena kemarin tuh saya males gitu ya, nggak fokus pas belajar, atau pas belajar saya buka tab yang lain terus nonton YouTube ya, meeting nonton YouTube ya fokusnya gitu. Ada yang kayak gitu ya. Silakan evaluasi diri yang pencapaian pembelajaran yang kemarin itu, yang kurangnya buang, ambil yang positifnya. Syukur-syukur meskipun tidak sampai ke nilai yang bagus misalkan menurut kita gitu ya, saya nggak dapat 80 misalnya matematikanya, nggak apa-apa, tapi coba refleksi lagi, saya udah dapat apa aja gitu kemarin gitu ya, ada peningkatan nggak sih saya belajar selama beberapa pekan yang lalu gitu ya. Jadi yang Pogi harapkan adalah itu, jadi bukan sekedar hanya dapat nilai yang bagus atau di atas KKM nilainya, tapi pencapaian kalian udah sampai mana, apa yang kalian peroleh selama pembelajarannya sebelumnya gitu ya. Paham ya sampai sini ya gitu. Sekarang kita lanjut ke pola bilangan di bab 2 ini. Silakan siapin catatannya bagi modulnya. Ini modulnya Pogi kirimin lagi ya di Google Site matematika, itu selalu ada semua modul ya. Pogi sarankan harus di-download modulnya, dan ketika pembelajaran dibuka gitu ya, kayak buku paket lah ini teh, pengganti buku paket. Nah itu linknya ada di chat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lihat di pola bilangan ini ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi pola bilangan ini sebenarnya yang akan Pak Ogi sampaikan atau yang akan kita pelajari di sini adalah mengamati fenomena yang ada di sekitar kita. Yang kadang kalau misalkan kita sadari atau enggak gitu ya, ternyata objek-objek yang kita lihat itu teh punya pola, punya keteraturan, istilahnya itu gitu ya.
Contoh nih ya, di slide yang ada di samping bawah gini, ada bunga matahari gitu ya, ada inte apa ya, keong atau Ogi bilangnya keong atau kumang atau apa ya, ini tuh bahasa Sundanya gue pernah beli di waktu SD nih, sering nemuin. Di pantai juga banyak gitu ya, ini nih si keong ini ya. Terus ada biji pohon apa ini teh ya? Pohon apa, ada yang tahu nggak ini teh? Pohon yang kayak ini sering ditemuin di jalan tuh ya, di jalan suka jatuh-jatuh. Pohon pinus, Pak. Pohon apa? Pohon pinus. Oh, pinus ya. Pokoknya Pogi tuh sering nemuin ini tapi nggak tahu ini teh pohon apa gitu, biji apa gitu ya. Ambil buku dulu. Iya boleh. Gitu ya. Nah, di sini yang Pogi harapkan gitu ya, yang Pogi pengenkan adalah ketika kalian jalan-jalan, entah itu kemanapun tempatnya gitu ya, mau ke gunung gitu ya, mau ke pantai, mau ke dekat rumah, samping rumah, ketika melihat sesuatu yang ada di hadapan kita, ketika kita berwisata gitu ya, itu nggak cuman hanya sekedar foto-foto, ngobrolnya, terus makan di sana. Coba perhatiin benda-benda yang ada di sekitar kalian di sana gitu. Di sini kan Allah juga udah bilang di Az-Zariyat ayat 20-21. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, di dalam diri kita juga ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ini yang Allah tanyain ke kita. Ketika kita ditampakkan objek-objek yang luar biasa itu, gitu ya, yang kalau misalkan kita amatin, nah ya ini di lantai gitu ya, polanya tuh si ubinnya itu ya, kotak-kotak seling satu gitu. Jadi ada suatu keteraturan. Terus kemudian ngelihat bunga matahari, dilihat, diperhatiin detail banget, kok ini bisa begini gitu ya. Terus si apa putiknya itu atau benang sari gitu ya, Pogi lupa istilah biologinya itu, teratur gitu, ya kan, melingkar gitu, terus kemudian rapi aja sininya tuh. Jadi kalau misalnya kita perhatiin ini, siapa yang bisa mengatur pola-polanya itu kayak gitu ya. Nah, ini yang sering kita lewatkan ketika misalkan kita jalan-jalan atau misalkan kemanapun itu tempatnya, nggak memperhatikan. Karena kalau misalkan kita memperhatikan itu, kadang-kadang keimanan kita bisa makin yakin, oh iya, ini Allah yang bikin, ini Allah yang ciptain. Nggak mungkin ini didesain sama manusia doang, ini bisa rapi gini gitu ya. Bisa sih mungkin niru-niru, tapi nggak mungkin sampai hidup, masih nyawa atau misalkan apapun gitu ya. Nah, ini yang Pogi harapkan ketika kalian belajar bab ini, di bab kedua ini, tujuannya gitu ya, goalsnya itu adalah kalian bisa memprediksi kejadian berikutnya dari pola-pola sebelumnya gitu ya. Jadi misalkan hari-hari sebelumnya suka hujan tuh jam 2 siang misalkan, berarti mungkin hari berikutnya karena udah berpola sebelumnya jam 2, berarti hari berikutnya mungkin jam 2 bakal hujan lagi, kita siap-siap bawa payung atau bawa jas hujan kayak gitu ya. Jadi ngelihat dari fenomena sebelumnya, dan kita bisa memprediksikan, oh karena sebelumnya kayak gini, berarti selanjutnya adalah pasti begini gitu. Jadi kita bisa memprediksikan targetannya gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat di kasus yang paling sederhana aja dulu ya. Pogi pernah jalan-jalan ke komplek, dan kompleknya itu diatur secara rapi kayak gini. Kasus posisi rumah, ini yang pertama. Jadi di komplekan itu, di komplekan yang Pogi datengin gitu ya, ini rumahnya tuh berjejer. Ada di bagian sebelah, gimana ya ini nyebutnya, atas belah ya. Ini atas, ini bawah gitu. Di bagian atas rumahnya itu ganjil semua. Ganjil, tahu ganjil ya? Jadi bilangan ganjil itu bilangan yang tidak habis dibagi 2. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, terus gitu ya. Berjejer semua tuh. Nah, yang bawahnya, yang di bawah itu bilangan genap semua. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Gitu ya. Ini jalan masuk katakan dari sinilah ya. Ini pintu gerbang utamanya sebelah kiri. Nih, sini.
Kita mau nelusur nyari nomor rumah yang kok nggak muncul, bentar. Nah, nih. Kita mau cari nomor rumah 102. Nah, kita ngelihat dulu dari pola sebelumnya nih ya. Oh, ini sebelah kiri ada bilangan ganjil. 1, 3, 2, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya gitu ya. Sebelah, sorry bukan kiri ya, atas ya maksudnya tadi. Sebelah atas tuh ganjil semua, bawah genap semua. Kita mau cari rumah yang nomornya itu 102. Kita bisa lihat, bisa nebak. Kira-kira sebelah mana rumahnya? Di atas atau di bawah? Di bawah. Kenapa di bawah, Naswa? Soalnya kalau di bawah itu nomornya genap semua. 102 itu genap. Oke, gitu ya. Jadi ini contoh yang sederhana ketika kita pelajari memperhatikan lingkungan gitu ya, memperhatikan oh ini polanya kayak gini. Oh berarti nanti selanjutnya adalah bakal gini. Nah itu yang akan kita targetkan gitu ya, akan kita targetkan dari pembelajaran di bab 2 ini. Ya, contoh sederhananya yang tadi gitu ya, yang jelasin sama Naswa. Karena nomor rumahnya 102 dan 102 itu genap, oh berarti rumahnya sebelah di bawah gitu ya. Kalau kita ngadepnya dari sini gitu ya, kita datang dari sini, oh berarti di sebelah kanan si rumahnya tuh. Nggak mungkin di sebelah kiri. Jadi kita fokus aja ke kanan. Dan itu membantu kita dalam kehidupan sehari-hari ketika menyelesaikan masalah gitu kan ya. Nyari rumah gitu ya, atau nyari apa gitu ya, dari ada pola, kemudian kita memprediksikan. Itu salah satu contohnya, bagus Naswa. Oke, terus kemudian, nah kasus yang lain ya, misalnya ada kasus pita bilangan. Jadi kayak meteran lah ya, meteran kalau kalian ke tukang jahit gitu ya, atau mau bikin baju ke tukang jahit, suka ada meteran kan ya panjang, suka ada nomor-nomornya gitu kan ya, dan di sini itu suka ada angka-angka. Dan ini yang Pogi jadiin kasus gitu ya. Ada bilangan berawal dari 0, dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih, gitu ya, selang-seling. Seperti yang ditunjukkan di gambar yang bawah ini nih. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Ya, ini nih gitu ya. Jadi itu masih ada lanjutannya maksudnya tuh ya. Ini teh robek, tapi ada lanjutannya, ini teh ada potongannya. Tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001. Lihat dari sini polanya. Bisa nggak kalian menebak warnanya? Pita yang, maksudnya bilangan 100 ini nanti warnanya apa? Yang 1001 ini warnanya apa? Coba, boleh raise hand, nanti Polgi kasih kesempatan untuk jawab. Polgi sambil keluarin dulu absensi ini ya. Ada yang bisa? Daftar hadir, oh ini kelas 7. Triangle. Oh ini sip. Oh ini ada yang udah ngantri ya. Oh cuma satu, Naswa, terus kemudian Mirila. Oke, Pogi pilih Mirila dulu ya. Tadi Naswa udah yang pertama. Pogi pilih Mirila dulu. Udah ini Naswa. Mirila gimana kalau yang ini, kasus ini? Yang 100-nya itu kayaknya merah. Yang 100 kayaknya merah. Kenapa bisa nebak warna merah? Karena genap. Karena genap. Bilangannya. Oh, jadi 1 putih. Oh, putih. Karena ganjil kayaknya. Karena ganjil. Oke, sip ya, itu kata Mirila. Sip, Pogi save dulu ya. Pogi save dulu jawabannya Mirila barusan. Sekarang ke Naswa bentar dulu ya. Naswa biar kebagian semuanya ngobrol, dan Naswa nanti di bagian akhir lah ya. Ke Nisrina dulu deh. Nisrina, boleh Nisrina. Jawaban disamakan dengan kalau pita 100 warnanya merah. Kalau yang 1001 pitanya warna putih. Warnanya putih yang 1001. Karena alasannya yang tadi genap ganjil. Ya, terus juga
Oke, sip. Itu kata Nisrina. Baik, sekarang ke Siva. Askia Siva, gimana Askia? Sama sih, yang 100 merah, Mm-mm. yang 1 putih. Oke, karena bisa sebutin lagi alasannya? Soalnya angkanya yang genap itu 1000, angka yang genap itu warna merah, yang Ah, itu ganjil. oh, yang putih ganjil. Oke, 100 itu genap, 1001 itu ganjil gitu ya. Oke. Oke, Naswa gimana kalau Naswa? Bisa beda ya, masih khawatir beda. Sama sih, jadi Oh, 100 sama. itu warna merah, 100 itu Heeh. warna putih juga, soalnya dilihat tuh dari tadinya itu yang genap itu warna merah, Heeh. yang ganjil warna putih. Oke, sip. Ya, jadi semuanya jawabnya sama ya. Jadi ngelihat dari pola ganjil genap ini gitu ya. Sekali lagi kalau ganjil itu bilangan yang tidak habis dibagi dua gitu ya. Kalau genap itu yang habis dibagi dua ya. Contohnya yang tadi gitu ya, di kasus rumah tadi kita udah singgung ya, bilangan ganjil bilangan genap itu kayak gimana. Jadi betul ya. Jadi kita bisa ngelihat di sini warna merahnya itu selalu pada bilangan genap. Nih, 0, 2, 4, 6, ini bilangan genap semua. Jadi kalau misalkan melihat dari pola yang ini gitu ya, kita bisa menentukan atau memprediksi si angka yang 100 ini pasti dia warna merah karena 100 bilangan genap gitu ya. Terus 1001 karena dia ganjil, bilangan ganjil nggak habis dibagi dua, berarti dia warna putih gitu ya. Melihat dari pola di sini selalu bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya itu warna putih gitu ya, ngelihat dari polanya. Sip ya. Kelima, ada 5 orang tadi tuh ya yang udah jawab sih. Nanti perlu kita tambahin poinnya bagi yang jawab. Oke, terus nah sekarang Paugi tambahin warna yang lain. Nah, ini challenge ya. Ada warna merah, putih sama biru. Ini bukan Perancis ya, bukan Belanda juga. Baru kemarin kita HUT RI ya. Ini warna aja ya, warna kasus lah ya. Berikut ini strip dengan 3 warna merah, modifikasi dari yang tadi dikasih warna yang tambahan warna biru. Pita tersebut diperpanjang dengan pola yang terbentuk, ada 0, 1, 2. Sekarang cek. Nah, sekarang Pogi akan minta kalian menentukan kalau bilangan 45 ya, itu ada di warna apa? Merah, putih, atau biru? 45 ya, bilangan 45. Ada Keisa. Pogi kasih waktu dulu ya, nggak apa-apa, silakan resign aja kalau misalnya udah tahu, nanti kita kita bahas atau kita persilakan untuk yang mau jawab. Boleh mikir dulu, pikirkan gitu ya, kira-kira apa ya, lihat polanya gitu, lihat polanya, warna apa kira-kira yang akan terbentuk di bilangan 45. Ini udah ada 1 orang, Marwah, yang resign, tapi sebentar dulu ya. Oke, kasih waktu sampai jam 8.07. 8.07 silakan brainstorming dulu ya. Pikirin dulu kira-kira apa dari polanya kayak gimana gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, papan tulisnya nggak muncul. Oh, ini nih, sip. Sampai jam, yang udah tahu langsung resign ya. Nanti kita ngobrol.
Ada Keisa Marwa, Mirila, Naswa, sama Faras ya. Faras baru ini. Oke. Sebentar ya. Oke, sekarang Pak Ogi wawancara bukan wawancara ya, ngobrol ke ini. Keisa Marwa dulu. Silakan Keisa, gimana kalau kata Kesia? Aku yang pola warna biru sih, Pak. Biru, kenapa warna biru? Karena polanya itu yang biru ada. Ini kan 2. Berarti ininya di sini 2, sini lagi 2 gitu, Pak, yang ke birunya. Suaranya kecil banget, Marwa. Lagi sakit kah? Enggak. Oh enggak, coba lebih keras coba. Pogi kurang jelas dengarnya. Itu kan pitanya cuma sampai ayat 18 terus putus. Aku sih gak tahu kenapa mikir jawabannya itu 2345. 2345. Oke, terus? Kalau polanya aku yang biru. Oh, yang biru gitu ya. Oke, kita keep aja yang Marwa ya. Warna biru ya, warna biru. Untuk angka 45 nanti bakal ke warna biru kata Kesa. Sip, makasih Kesa. Sekarang lanjut ke yang Faras dulu deh, Faras boleh. Faras gimana? Aku juga sama. Aku juga sama sih Pak, biru. Warna biru. Kenapa warna biru? Ya, soalnya sih kalau dihitung sih emang biru. Kalau dihitungnya gimana? Dihitungnya gimana? Ya satu-satu gitu dihitungnya yang merah, yang putih. Oh, dihitung satu-satu. Oh, jadi Faras bikin ya. bilangan ngejejer dari 0 terus sampai 45 gitu ya. Diurutin merah, putih, biru, oh terus gitu. Dan jawabannya warna biru ya. Oke, sip. Baik, Faras. Coba kita lanjut ke yang duluan di sini Mirila, boleh Mirila. Gimana? Aku pilih warna putih kayaknya. Warna putih. Kenapa warna putih? Nggak tahu, kayak pilih putih aja. Oh, pengen pilih putih aja gitu ya. Oke, nggak apa-apa, sip. Mirila putih, tadi Faras sama Marwa biru ya. Oke, sekarang coba Naswa. Naswa gimana? Kalau aku sih warna merah. Oh, warna merah. Kenapa warna merah? Soalnya jadi aku tadi hitungnya dari nomor 2. Nomor 2 itu kan biru. Nah, terus yang paling akhir di ujung tali itu nomor 17. Nah, terus aku di situ kan aku mikir dari 2 ke 5 itu ada 3 bilangan gitu. Jadi aku nambahin 3 terus aja, tapi berakhirnya tuh di merah. Oke, jadi berakhirnya di warna merah gitu ya. Iya. Kata Naswa. Sip. Jadi bermacam-macam ya dari beberapa teman kita tadi. Ada yang jawab warna biru, ada yang warna putih, warna merah gitu ya. Cuman ini Pak Ugi masih belum get it yang penjelasannya kenapa bisa kayak warna biru, warna putih atau sama warna merah gitu ya. Mungkin agak susah juga ya menjelasinnya karena perlu papan tulis juga. Tapi nggak apa-apa, kita keep aja jawaban yang tadi. Satu lah. Oh, ada 3 orang lagi nih jawab. Siva dulu boleh. Siva gimana? Kalau aku warna biru. Warna biru, kenapa? Soalnya dari angka 10 itu kan putih. Terus angka 20 itu
Kayaknya putih. Gak tahu ah. Sip, cek. Mohon maaf karena tadi sinyalnya tiba-tiba hilang. Tadi penjelasannya Askia gimana? Askia bisa diulang lagi nggak? Duh, mohon maaf. Gimana Askia? Kan tadi yang 10 itu warnanya putih. Terus? Terus 20 itu warnanya juga warnanya tuh warna apa? Ya, gitu ya kata Askia ya. Kesulitan juga menjelasinnya ini. Nggak apa-apa. Satu orang lagi deh, nggak apa-apa ya. Satu orang lagi tadi yang resen di sini tuh Raden Mesa. Menurut aku warna merah. Oh, warna merah. Kenapa? Soalnya apa tuh 3 ke 6 itu kan dikali yang warna merah itu kan kalian 3. Nah, terus 45 itu sama dengan 3 dikali 15. Oke. Jadi kelipatan 3 itu selalu warna merah ya, gitu ya? Iya. Oke. 45 kebetulan kelipatan 3 juga. Oh, berarti dia warna merah. Oke. Mantap. Jawaban dari B ya penjelasannya. Masuk akal juga gitu ya. Oke. Itu lagi deh, ini nanggung kasihannya. Miss Rina gimana, Miss Rina? Mungkin antara merah atau putih gitu. Karena 45 dibagi 3 kan 15. Terus 15 kan warna merah, tapi ada juga karena nol juga dihitung, bisa juga 16 gitu putih. Oke. Nah, ini menarik ya diskusinya. Jadi dari beberapa jawaban teman-teman kalian, ada yang bisa jawab merah gitu ya, putih, biru gitu ya. Tapi kita akan coba telusur bagaimana analisis polanya gitu ya. Di awal kita disajikan dengan masalah-masalah yang relatif masih sederhana. Yang ini mungkin agak mulai, wah ini perlu mikir keras gitu ya, ini gimana caranya untuk menentukan warna di pola berikutnya gitu ya. Kita akan coba telusur dari beberapa warna berdasarkan berdasarkan angkanya ya. Kalian bisa lihat di papan tulis yang ada di atas PAUG ini. Yang warna merah kita coba tuliskan angka-angkanya, ada angka apa aja. Dari yang kelihatan aja dulu di sini ya. Jadi ada angka 0, 3, 3, terus 6, berapa lagi? 9 ya. 9, terus 12 ya, meskipun nggak kelihatan di situ. Bisa kita prediksi gitu ya. Di sini selalu bertambah 3. Polanya tuh ya. 12, 15, terus kemudian 18. Tuh kan ya, nyambung ke sini nih. 15 nih ngintip dia. Warna merah. 18 juga betul warna merah. Jadi kita coba telusur dari tiap angkanya ya. Untuk warna ini angkanya ada apa aja, kita lihat polanya dari situ. Kemudian kita lihat juga yang warna putih sekarang ya, warna putih
Tinta warna putihnya di mana nih? Ntar nyari dulu. Oh, ini nih ada. Putih. Kebaca nggak di kalian? Kebaca lah ya. Meskipun sedikit-sedikit. Putih angkanya ada 1, 4, 7, 10 berarti ya. 10. Pokoknya selalu bertambah 3 aja di sini tuh ya. Tuh, tambah 3, tambah 3, tambah 3 berarti di 16. Terus kemudian udah 16, oh berarti karena tambah 3 berarti berikutnya pasti 19 gitu ya, dan seterusnya. Ini warna putih. Satu lagi yang warna biru. Ntar cari warna biru. Oh, ini nih. Biru. Warna biru angkanya apa aja? Dari 2 ya, 2, 5, terus 8. Selalu bertambah 3 di sini kan ya kalau kita lihat. Berarti 11, berikutnya 11 tambah 3 lagi 14, 14 tambah 3 17, dan seterusnya. Dari sini udah kelihatan sebenarnya kalau misalkan angka 45 yang tadi kita tanyain atau kita pertanyakan atau permasalahkan, karena 45 ini kelipatan 3, nah, ini kelipatan 3 ya, kelipatan 3, jadi kelipatan 3 itu angka 3, 6, 9, 12, 15 gitu ya, pokoknya angka-angka yang habis dibagi sama 3. Nah, di sini yang kelihatan banget polanya adalah yang warna merah tuh ya. Nah, jadi yang warna merah ini pasti akan ditemukan pada angka 45. Gitu jawabannya ya. Jadi warna putih, warna biru karena lihat polanya gitu ya. Polanya di sini warna putih bukan kelipatan angka yang ini gitu ya, yang khas itu 45 udah jelas dia kelipatan 3, berarti ya udah, berarti warnanya warna merah. Tanpa harus kita menuliskan satu persatu angkanya karena nggak efisiennya, lama waktu juga. Bisa sih kita nulisin 0, 1, 2 terus sampai 45 gitu ya. Terus dikasih tanda warnanya merah, putih, biru, merah, putih terus berulang kayak gitu, tapi waktunya juga tidak efektif, bukan efektif, tidak efisien ya. Karena waktunya makan banyak lama gitu kalau misalkan ngerjain kayak gitu. Di sini kalian bisa simpulkan untuk yang kasus ini angka 45 ada di warna merah gitu ya. Boleh itu dulu, barangkali ada yang mau mencatat ya, karena di modul juga di sini tidak dituliskan ya, di modul juga dikasih challenge sama Paugi di sana, kalian diminta untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ini masalah yang lanjutan gitu ya untuk kasus-kasus yang sebelumnya. Boleh ditulis dulu ya, Paugi kasih waktu sampai 8.20. Atau apa saya screenshot aja boleh gitu ya. Karena di modul nggak ada. Kayaknya di screenshot lebih praktis ya. Di screenshot lebih praktis. Udah ya? Paham sampai sini? Ada yang bingung langsung tanya aja ya di chat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada apa lagi di sini? Bentar, papan tulisnya Paugi tutupin dulu. Set. Challenge lagi. Ya, ini lampu ya. Sebuah lampu hias berubah warna. Dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik. Jadi berurutannya hijau, kuning, merah, terus balik lagi hijau, kuning, merah, balik lagi hijau, kuning, merah. Jadi nyalanya tuh bergantian, tapi berpola. Terus saja gitu berulang. Yang ditanya, oh gampang nih, lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Ini kalian bisa ininya belum tampil gitu. Maaf, itu layar yang coklatnya agak Ini nih, oh belum kegeser tadi ya. Paugi ulang lagi ya tuh kalau gitu ya. Di sini kasusnya kasus lampu hias namanya itu ya. Sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, berulang kayak gitu ya. Lampunya tuh nyala gantian tiap 2 detik. Dengan pola yang sama, warna lampu apa yang nyala pada urutan ke-15? Oh, ini udah ada yang resen lagi ini ya. Bentar.
Pak Ogi pilih siapa ya? Bentar. Yang belum, oh Marwah, boleh Marwah yang pertama. Aku yang merah. Marwah yang merah, kenapa yang warna merah? Karena urutannya itu kan hijau, kuning, merah. Sampai 15 berarti kan hitungnya kita 3, 6, 9, 12, 15. Oh gitu ya. Wah, masuk akal sip ya, logik logik ya. Pola ke-15 warna merah karena tadi gitu ya 3, 6 dan seterusnya gitu ya. Itu kata Marwah. Kalau Siva gimana? Soalnya 15 itu kan kelipatan 3. Jadi yang ketiga itu yang diambil gitu. Oke, sip ya. Mirip kayak yang Marwah tadi. Sip. Kalau Naswa gimana? Aku sama kayak ya kelipatan. Oke. Berarti warna merah. Merah-merah. Yang lain, Nisrina gimana Nisrina? Oh, sama kayaknya karena Sama. 15 kelipatan 3 gitu. Oke, sip ya. Kelipatan 3. Oke. Satu lagi, Faras gimana? Kalau aku sih merah, soalnya kalau 3 kali 5 itu 15. 3 kali 5 itu 15. Oke. Sip ya. Jadi rata semua di sini jawabannya merah gitu ya. Kita coba bagaimana cara eksplornya. Apalagi tampilkan lagi papan tulis di jangan papan tulisnya di ini juga kayaknya udah ada deh. Bentar. Di slide-nya kalau nggak salah ada penjelasannya. Ini nih ya. Jadi kalian bisa mengurutkan dari pakai tabel bantuannya. Jadi selain pakai tadi gitu ya kelipatan, main kelipatan 3, kelipatan 2 atau yang lain gitu ya, yang dari kasus sebelumnya. Kalian juga bisa menggunakan tabel kayak gini untuk analisis atau memprediksi urutan lampu yang akan menyala itu warna apa. Kalau urutan keempat berarti balik lagi ke hijau, 5 ke kuning, 6 ke merah, terus gitu ya. Akan berulang begini. Tuh ya, dan benar gitu ya. Urutan ke-15 dia warna merah gitu ya. HKM, HKM terus. Ini teh HT hijau, KT kuning, M itu merah gitu ya maksudnya. Gitu. Kalian juga boleh pakai cara yang begini, warna hijau 1, 4, 7 dan seterusnya gitu diurutkan aja kayak kasus yang sebelumnya yang kita bahas di pita warna merah, putih, biru gitu ya. Nah, ini juga bisa kalian terapkan pada kasus yang lain. Nah, jadi kalian punya beberapa pengalaman di sini tuh ya, pengalaman saya pernah memprediksikan kasus pita 3 warna. Saya pernah nemuin kasus yang lampu. Nah, nanti ketemu lagi kasus yang lainnya, tapi mirip-mirip sama kayak gini konsepnya, kalian bisa menyelesaikan masalah itu. Itu ya, ini yang kita tuju dari pembelajaran bab 2 ini. Bagaimana kita melihat pola sebelumnya untuk memprediksikan kejadian berikutnya bakal kayak gimana. Ini masih 15 gitu ya. Kalian kalau ditantang berikutnya, kalau urutan yang ke 1000 misalkan, bisa nggak datunya gitu, bisa aja ya. Dengan melihat pola-pola kayak begini juga, gitu ya. Ini kalian boleh tulis juga atau di modul juga sebenarnya udah ada nih ya. Kalau yang catatan ini nggak ditulis juga nggak masalah. Kita coba lanjut lagi ke ini challenge juga ya. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Maksudnya kayak gimana ya? Ini challenge yang berkaitan dengan pola bilangan juga, tapi udah melibatkan perhitungan ya. Temukan 3 bilangan genap berurutan. Bilangan genap ini harus berurutan gitu. Misalnya gini. Bentar, kalau nggak muncul ini. Misalkan bilangan yang pertama nih, kumpulan 1 bilangan genap nih ya. Ada 2, 4, 6. Nah, tapi ketika dijumlahin ternyata 12 gitu ya. Berarti ini masih belum sampai ke 60 gitu ya. Belum sampai ke 60. Jadi bukan ini bilangan genapnya. Coba lagi misalkan yang kedua
Kita geser lagi 4, 6, sama 8. Oh, tapi ketika dijumlahin 18 gitu, masih belum. Terusin lagi, kumpulan ketiga, 6, 8, 10. Jadi 24. Masih belum nyampe ke 60. Cobain lagi. 8, 10, 12, 30. Masih belum juga. Nah, sekarang coba kalian cari 3 bilangan genap berurutan, tapi jumlahnya dia jadi 60. Nah, bilangan berapa aja? Oke, silakan. Di-explore dulu. Pogi belum buka diskusinya, tapi nggak apa-apa kalau yang udah tahu jawabannya, silakan langsung raise hand ya. Nanti kita diskusi bareng. Silakan boleh di brainstorming dulu. Pikirin dulu. Kira-kira 3 buah bilangan genap. 3 bilangan lagi kan? Iya, cari 3 buah bilangan genap tapi berurutan. Yang ketika dijumlahin itu 60 hasilnya. Aku udah. Oke, sebentar ya. Yang udah tunggu dulu. Raise hand aja dulu. Nanti Pogi kasih kesempatan untuk menjelaskan ya. Raise hand aja dulu. Raise hand dulu. Pogi kasih waktu sampai jam 8.29 lah ya. 8.29. Sekarang 8.27 ya. Oke. Silakan di brainstorming aja dulu. Tenang, nggak usah panik. Teman-teman udah pada selesai. Saya masih belum ngapa-ngapain nih. Maksudnya apa? Tenang aja. Nggak usah panik ya. Karena kepanikan itu bikin kita nggak berpikir jernih. Jadi harus tenang dulu. Tenang dulu, nggak usah panik. Pogi cari casan dulu nih ya. Bentar. Sambil nunggu kalian. Aduh. Kayaknya kuat, kayaknya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak nih ya, lumayan. Kita tunggu sampai jam 8.29 ya. Silakan yang udah ketemu jawabannya, langsung aja raise hand ya. Langsung aja raise hand. Ya, udah 8.29 ya. Kita langsung mulai buka diskusinya. Pak Ogi pilih ke yang belum, yang baru-baru resen aja deh. Oh, Kimura. Kimura gimana Kimura? Apanya gimana tuh? Oh, tunggu dulu ya udah. Pak Ogi lewat dulu ya. Enggak, Bapak ini mau jawab. Ya? Oh, mau jawab ya. Stop. Gimana? Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Ada 10, 20, ada 10 tambah 20 tambah 30. Ada 16 tambah 20 tambah 24. Oke, ada beberapa jawaban ternyata ya. Wah, auto prediction nih. Bentar, Pogi munculin dulu papan tulisnya. Berapa aja tadi itu? 10 tambah 20 tambah 30. 10 tambah 20 tambah 30. Oke, ini kalau dijumlahin 60 nih. Terus berapa lagi? 16 tambah 24, tambah 20 tambah 24. Tambah 24. Oh iya, ini 60 juga ya. Oke, ada lagi? Nggak kepikiran yang lainnya. Oh, nggak kepikiran yang lainnya. Berarti, ada 2 jawabannya yang menurut siapa Kimura? Sip, bagus Kimura. Ada lagi yang lain? Silakan sekarang ke Mirila dulu, boleh Mirila yang resen. Kalau kata Mirila gimana? Aku 10 tambah 20 tambah 30 sama. Oke, sama. 15 tambah 20 tambah 25. 15 tambah 20 tambah 25. Nah, tapi 25 bukan bilangan genap. Oh iya, benar. Oh iya, berarti ini bukan ya? Bisa. Ini gugur. Ada lagi yang lain? Jawaban yang lain? Udah, cuman ini aja. Oke, berarti yang Mirila tadi ya 10, 20, 30. Oke.
Ini di luar prediksi Pak Ogi. Tadi Pak Ogi mikirnya cuma satu angka aja yang bukan satu angka ya. Jawabannya cuma satu gitu. Tapi dipikir-pikir ternyata bisa juga ya kayak gini juga ya. Jawabannya Kimora nih luar biasa. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ke yang berikutnya. Siapa lagi yang jawab tuh di sini? Marwah gimana Marwah? Aku angkanya tadinya sih aku mikirnya mau sama kayak Ola gitu ditambahin. Dan sebelumnya aku punya jawaban yang satu angka. Oh, berapa? 30, 45 sama 60. 30, 45 sama. Bukan ditambah. Oh, bukan ditambah. Angkanya aja. Jadi berapa jawabannya? Tadinya sih mau jawab itu, cuman aku ininya yang perkalian aja. Oke. Oh, berarti belum kayak ini gitu ya, penjumlahan 3 buah bilangan genap tapi ya. Tapi aku yang perkaliannya. Oh, yang perkaliannya. Oke. Sip, lanjut ke makasih tadi siapa? Marwah ya. Oh, ini yang baru nih, Gifara. Gifara dulu ya, bentar. Gifara gimana? Cuma satu sih yang kepikiran. Berapa? 12 tambah 18 tambah 30. 12 tambah 18 tambah 30. Oke, ini bilangan genap betul, tapi berurutan atau enggaknya nih ya. Kalau yang di awal, yang jawabannya Kimora ya, 10, 20, 30 ini berurutan. Berurutannya tuh dia beda 10 ya, beda 10 selisihnya. Ini beda 4 gitu ya. Betul juga jawabannya 16, 20, 24. Ini berurutan. Kalau yang Giva ini kayaknya belum berurutan deh. 12 ke 18 bedanya 6, 18 ke 30 12 ya. Terlalu jauh. Ini ya tidak berurutan, tapi betul sih jawabannya 60 di sini, tapi masih belum berurutan ya, belum memenuhi yang dipengen soal. Oke. Sip, nggak apa-apa ya, Giva. Ke Nisrina sekarang, Nisrina. Makasih Giva ya. Gimana? 18 tambah 20 tambah 22. 18 tambah 20 tambah 22. Iya. Oke. Iya bener ya, 60 juga nih. Ini berurutan juga ya, 18, 20, 22. Sip. Kalau Mirila gimana? Jawab lagi. 14 ditambah 20 ditambah 26. 14 tambah 20 tambah 26. Kita lihat bedanya, 6 ya, bedanya 6. Oh, ternyata banyak. Ini betul ya, ini berurutan juga dan totalnya tuh sama 60 ya, berurutan juga. Sip. Ya, jadi di sini di luar prediksi Pak Ogi, jujur tadinya menargetkan jawabannya itu 1. Serius jujur. Jawabannya yang Pak Ogi targetkan itu yang jawabannya Nisrina, nggak saya tadi ya, ini yang Pak Ogi hijau ini. 18, 20, 22, 60 karena dia bilangan genap berurutan ya, berurutannya di sini tuh ya bedanya 2 gitu. Tapi kita bisa lihat juga di sini juga ya dia juga berurutan Pak gitu ya. Bedanya teratur gitu ya, 10, bedanya 10, 10, 20, 30 dan totalnya 60 gitu ya. Kalau misalkan secara bilangan genap itu urutannya itu kan ya kayak gini. Bilangannya itu urutannya itu selalu selisihnya 2, 4, 6, terus kemudian 8 gitu ya, 8, 10 gitu ya. Ini urutan bilangan genap. Jadi selalu bedanya itu 2. Ya, makanya yang Pak Ogi pilih jawabannya itu adalah yang ini nih, yang warna yang Pak Ogi hijauin ya, yang jawabannya ini Nisrina nih. Jawabannya Nisrina. Karena dia berurutan betul-betul bedanya 2 gitu ya. Bilangan genap selalu selisihnya tuh 2. Meskipun tadi yang jawaban ini betul juga ya 60 totalnya, tapi bedanya 10. Dia masih berurutan, cuman bedanya 10 enggak 2. Jadi kalau misalkan di soal ini yang diharapkan sebenarnya adalah urutan bilangan genap itu yang tadi yang selisihnya itu 2. Tapi nggak apa-apa ya, ini variasi jawaban dan tepat juga gitu ya, kalau bilangnya tepat juga.
Yang paling tepat yang selisihnya 2. Gitu ya. 18, 20, 22. Ini kalian tentu nyoba-nyoba gitu ya, caranya nyoba-nyoba kira-kira dijumlahin 3 buah angka, hasilnya 60 berapa sama berapa ya, kombinasi dicobain satu-satu. Tapi kalau misalkan angkanya sudah mulai besar, cara nyoba-nyoba itu sudah tidak lagi efisien, gitu ya, tidak yang lama gitu ya, caranya itu lama. Kalau misalkan kita mau cari 3 buah bilangan yang berurutan gitu ya, 3 buah bilangan genap yang berurutan yang kalau dijumlahin hasilnya 60, kita bisa menggunakan pembagian. Jadi tadi kan 60 ya, 60 kita mau cari 3 buah bilangan, berarti kita bagi 3 aja di sini. 60 dibagi 3 berarti kan jadi 20 ya. 20 ini sebagai bilangan tengahnya. Ini sebagai bilangan tengahnya. Kita tinggal cari bilangan yang sebelah kanan dan kirinya. Tentu karena bilangan bilangan genap ini selalu selisihnya 2, bedanya itu ya. Berarti yang sebelah kanan karena bertambah gitu ya. Jadi di sini 22 udah pasti, sininya 18. Ini otomatis ketika kita jumlahin hasilnya pasti 60. Gitu ya. Jadi caranya kalian bisa menggunakan teknik kayak gini. Kalian tinggal bagi 3, 60-nya bagi 3, kemudian dapat nih hasilnya berapa gitu ya, 20 misalkan. Nah 20-nya ini jadi bilangan yang tengahnya. Tinggal kita cari yang sebelah kanan dan kirinya aja. Gitu ya. Ini boleh kalian tulis dulu karena di modul mungkin tidak dijelaskan gitu ya, tidak secara detail dijelaskan. Buat pengalaman kalian juga ya, bagaimana memecahkan masalah kalau misalkan nemuin kasus yang seperti ini gitu ya. Ini tentang pola bilangan. Silakan boleh ditulis dulu yang ini. Nanti kalau sudah selesai nulisnya, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Soal sekarang ya udah. Boleh ditulis dulu ya. Boleh kasih waktu sampai jam 8.40. Udah nulisnya? Oke, kita lanjut ke belum. Ini satu soal mirip kayak gini gitu ya. Nanti silakan jawab bagi yang tahu gitu ya. Tapi nanti Pak Ogi coba random ya pilihnya. Di sini kalau misalkan memang ada yang bingung gitu ya, langsung tanya aja. Kalau misalkan malu gitu ya, japri aja ke Pak Ogi ya di WA nih. Biar private ya, biar private ininya. Kalau misalkan malu. Karena banyak juga kok yang ini Kak, yang nanya gitu ya, Pak Ogi ini yang ini saya bingung. Oke, udah ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini soal nih ya. Ogi tutupin dulu ini papan tulisnya, digeser dulu. Oke. Di hiburan Subro 1 sebenarnya ini ya, si soal ini ada di modul halaman 28. Tapi kita nggak mungkin bakal nyelesain ini semuanya. Pak Ogi akan pilih satu nomor aja yang
Yang nomor 2. Nah, silakan coba cari 3 buah bilangan genap berurutan. Jumlahnya sama dengan 300. Oh, angkanya makin gede ya. Jumlahnya sama dengan 300. Yang tahu jawabannya silakan langsung raise hand. Pogi kasih waktu 2-3 menitan lah ya. 2-3 menitan untuk jawab soal ini. Gitu ya. Berarti sampai jam 8.43 ya. 8.43. Silakan di brainstorming aja dulu gitu ya. Kalau udah ketemu jawabannya langsung raise hand aja, nanti Pogi akan pilih. Pogi akan prioritaskan yang ini, yang belum dapat kesempatan untuk ngobrol, sharingkan jawabannya ya. Tadi ada beberapa yang teman-teman kalian yang sudah jawab. Mental insight. Giva, Kesa, Mirila. Mirila luar biasa nih, aktif juga ya. Masya Allah. Oke, 843. Dan di sini Pogi akan pilih siapa ya? Di sini kayaknya Pogi pilih ke Giva dulu deh, Giva. Ya, Giva, boleh. Yang jadi kan kepakaian cara Pak Uji tadi 300 dibagi 3 jadi 100, 100 di tengah. Jadi, ya. Terus yang belakangnya jadi 98 tambah 100 tambah 102. Oke. Coba ya, tadi sebutin lagi sama Giva. Pogi tulisin di papan tulis nih ya, biar jelas nih. 300 dibagi 3 kan ya? Jadi berapa? 100. 100. Oke. Terus udah gini? Tuh 100 itu di tengahnya. Ya, bilangan yang tengahnya. Terus? Berarti yang awalnya 98, terus yang akhirnya 102. Oke. Sip ya. Apakah ketika dijumlahin jumlahnya 300 benar ini? Oke, sip ya 300 ya. Oke, makasih Giva. Ini jawabannya, penjelasannya luar biasa. Tinggal ngikutin yang tadi aja ya, Pogi sebutin ya. Yang dibagi 3, kemudian dapat angka tengahnya. Angka tengahnya itu nanti tinggal di kiri kanannya tinggal jumlahin 2 sama kurangin 2. Oke. Pogi pilih yang satu orang lagi deh ya. Kayaknya ke Naswa deh ya, Naswa. Naswa gimana? Aku juga sama kayak gitu. Oh, sama. 300 tadi cara Bapak jadi 300 dibagi 3 terus hasilnya kan 100. Terus 100-nya ditaruh di tengah. Habis itu ya ditambah 2 kurangin 2 gitu ya kiri kanannya ya. Tapi aku beda 10. Oh gitu, gimana bedanya? Jadi 90, 100 sama 110. 90, 100 sama 110. Oh gitu ya. Oke. Sip, makasih Naswa ya. Naswa. Jadi tadi Naswa menambahkan jawaban yang lain. Tapi tadi ya kalau misalkan untuk yang bilangan genap, untuk yang bilangan berurutannya yang paling tepat adalah yang bedanya 2 ya. Meskipun ini berurutan juga gitu ya, ini berurutan bedanya teratur, dia bedanya 10, tapi karena definisi bilangan genap itu selisihnya suka bedanya tuh 2, maka kita ambil ini ya, yang jawaban yang selisihnya 2 ya, 98 terus ke 102 gitu ya. Nah, nanti tinggal dikoreksi aja yang jawabannya Naswa yang barusan gitu ya, nggak apa-apa. Itu make sense juga, ternyata teratur juga bedanya gitu ya. Nah, jawabannya banyak ya, ada yang bedanya 10, ada yang bedanya 6, bedanya 4,
dan seterusnya gitu ya. Tapi yang dipilih sama kita adalah yang bedanya 2 ya untuk urutan bilangan genap gitu ya. Sip. Oke, terus Pogi pilih satu lagi deh ya, satu soal lagi. Tapi waktunya jam segini ya. Pengen ke nomor 3 ini tuh ya. Temukan 3 bilangan ganjil urutan yang jumlahnya sama dengan 45. Nah, tadi mau bilangan genap, ini mau bilangan ganjil. Nah, gimana nih? Satu lagi deh ya, nomor 3 nih ya, nomor 3. Temukan 3 bilangan ganjil berurutan. Tadi mah genap ya, sekarang ganjil. Yang jumlahnya sama dengan 45. Oke, kasih waktu 2 menit lah guys ya, 8:49 berarti. Bilangan ganjil berurutan. Kita langsung aja deh ke siapa ya? Ke Nisrina, boleh Nisrina. Oh, kalau ganjil tuh, oh kayaknya 13, ya kan? Oh, 13 ditambah 15 ditambah 17 gitu. 17. Nah, ini gimana cara Nisrina dapetinnya? Kayak yang tadi 45 dibagi 3 kan 15. 45 dibagi 3 kan 15 ya. Oh, 15 ini jadi bilangan tengahnya ke sini gitu ya? Iya. Oke. Kiri kanannya tinggal dijumlahin 2 ya. Nah, sama bilangan ganjil juga selisihnya bedanya 2 gitu ya. Oke, sip. Sampai sini kayaknya yang hiburan Subro 1 ini kalian bisa explore sendiri gitu ya. Kalian bisa berimprovisasi sendiri gitu ya. Untuk kasusnya beda, pola penyelesaian bisa sama, atau misalkan kalian bisa nyobain pakai cara lain juga gitu ya. Ini cara yang Pogi tawarkan gitu ya. Kalian bisa explore, tidak terpatok cara ini aja, karena setiap cara itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing gitu ya. Tidak semua cara ini bisa menyelesaikan semua masalah, belum tentu gitu ya, belum tentu. Makanya kalian perlu hati-hati juga nanti pas baca soal, terutama untuk soal yang nomor 4 dan nomor 5 nih. Bentar Pogi liatin dulu. Oke. Nah, terutama yang ini nih ya. Dapatkah kalian menemukan 3 bilangan ganjil? Nah, bilangan ganjil yang berurutannya jumlahnya itu 120. Nah, ini challenge juga buat kalian. Nanti cobain di rumah sendiri. Ini gimana nih ya? Bisa nggak dapetin 3 buah bilangan berurutan, tapi bilangannya ganjil, hasilnya 120. Gitu ya. Terus yang kelima, temukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 100.000. Nah, ini nanti kalian coba explore sendiri lah ya. Ini untuk challenging aja untuk kalian. Oke, kita lanjut ke, nah ini ke slide berikutnya yang penentuan bilangan berikutnya gitu ya. Dan ini biasanya kalian akan temukan di psikotes atau misalkan di tes bukan tes masuk ya. Jadi psikotes ini biasanya dipergunakan untuk kalau di sekolah gitu ya, nantinya kalian masuk SMA itu ditawarkan untuk memilih ke sains gitu ya, ke IPA gitu ya, jurusan IPA atau yang sosial, sains atau sosial, IPS gitu ya. Jadi penjurusannya ini berdasarkan dengan kemampuan kita gitu ya, apakah kita cocoknya di IPA atau ke IPS gitu, ke sains atau ke sosial. Biasanya suka ada pola-pola bilangan kayak gini, yang ada di slide yang kalian lihat di sini. Yang A itu misalkan di sini diminta temukan 2 suku berikutnya dari pola berdasarkan yang ini, misalkan 6, 9, 12, 15, 18. Kira-kira 2 bilangan berikutnya bilangan berapa? Chat aja deh ini mah. Bisa nggak nentuin angka berikutnya angka berapa? Yang A dulu ya, 6, 9, 12, 15, 18. Berikutnya, 2 angka berikutnya angka berapa? Kata Naswa 21, 24.
Nindya, 2 bilangan ya, 2 bilangan. Di chat aja. 2124, 2124 ya betul ya. Di sini kalian bisa lihat di sini bedanya 3 ya. 15 ke 18 bedanya 3, 12 ke 15 bedanya 3, 9 ke 12 bedanya 3. Oh, berarti untuk yang berikutnya kita bisa prediksi pasti 21 ya. 8 dari mana Pak 21? Ya 18 tinggal tambahin 3 ya. Setelah 21 karena tambah 3 berlanjut ya berarti di sini 24 dan seterusnya gitu ya. Oke, yang A selesai. Sekarang yang B. Yang B 3, 4, 6, 9, 13. Nah, 2 angka berikutnya angka berapa? Tapi perhatikan dulu polanya. Nggak menentu ya? Iya, nggak menentu yang ini mah. Tapi kalian bisa lihat polanya di sini. Polanya tuh nggak selalu beraturan tambah 3 terus tambah 3. Bisa jadi yang lain. Coba yang ini, yang nomor 2. 14. Yang B. 14 kata Kaisa Marwa. Dari mana 14? Karena pola yang pertamanya itu kan 3 sama 4 itu 1. 4 ke 6 itu 2. 6 ke 9 3, 9 ke 13 4. 4 terus berarti udah 13 angka berapa? Udah 13 itu 14. 14? 14-nya dari mana? Aku sih ikutin pola awalnya. Oh, pola awal, balik lagi ke awal gitu ya? Iya. Oke, sip. Yang lain, Naswa 18, 4, 24. Naswa dari mana nih? Tadi kan 3 ke 4 itu 1, 4 ke 2 itu 2, 6 ke 9 itu 3. Terus 9 ke 13 itu kan 5. 4 ya? 4. Nah, terus aku jumlahin sama angka berikutnya sama 5. Oke. 15, terus sip. 6 lagi. Oke, sip ya. Ya, betul ya. Tadi yang penjelasannya Naswa ya. Tapi bisa jadi juga tadi yang jawabannya Keisa juga kalau misalkan yang berikutnya tambah 1 balik lagi ke awal gitu ya. Tapi belum ini ya, belum ada data pendukungnya. Biasanya kalau di sininya ini 1 bedanya di sini 2, terus di sini bedanya 3 gitu, terus di sini 4. Di sini perbedaannya tinggal tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 berikutnya udah langsung tambah 5 berarti ya. Nah, tambah 5 berikutnya berarti di sini tambah 5 di 18. Setelah 18 berarti berapa? Tambah 6 berarti ya. Tambah 6 berarti 24. Nah, gitu ya. Ngelihat dari pola sebelumnya. Polanya tuh nggak selalu beraturan tambah 2 tambah 2 tambah 2 atau tambah 3 tambah 3, enggak. Bisa aja kayak gini. Jadi di sini memang kalian butuh berimprovisasi, berkreativitas sendiri gitu ya. Kira-kira ini polanya gimana sehingga berikutnya kita bisa prediksikan. Yang C sekarang 5, 11, 23, 47. Nah, yuk yang ini gimana? Tujuh puluh satu, 107 ya jawaban dari Naswa. Ada yang lain? Kayaknya makin kesini makin kompleks ya. Kaisa Marwah gimana Kaisa? Itu dari 5 ke 11 itu tuh kan 6. Dan 11 ke 23-nya itu 12. Berarti ininya berarti kan loncat 6 itu. 23 ke 47 itu bukan 6 lebih. Ininya 24 ya. Oke, iya. Oke, sip. Sekarang jawaban yang di sini yang diketikin Naswa nih ya 71 sama 107. Nah, gimana ini Naswa kalau Naswa nemuinnya? Aku tuh ngelihat dari 5 ke 11 kan 6. 11 ke 23 itu 12. Jadi mungkin pertamanya itu KPK dari 6. Kelipatan 6 gitu ya?
kan. Terus? Terus jadi 47 aku tambahin 24. Terus kan jadi 71. 71 aku tambahin 36. Oke, sip ya, mantap. Ini 47 tambah 36 katanya tuh karena kelipatan 6. Betul ya di sini kelipatan 6. Oh, di sini berarti karena 47 tambahin 36 berarti di sini hasilnya 71. Setelah 36 kelipatan 6 berikutnya adalah 42 ya. Tambah 42 berarti jadi 113 ya, benar nggak? Berapa 107? Benar kan 113. 113 ya. Coba kotret aja ya biar nggak bingung. 71 tambah 42 tambahin ini 3 11 ya, 113 ya. Nah, jadi kalau pola bilangan gimana? Habis 12 itu 18 bukan 24. Habis 12 itu iya ya, astagfirullah. Berarti di sini gini polanya gini. Bukan 36 di sini berarti. Sorry. Di sini jadi si angka yang warna merah nih ya, pola yang ini tuh ini kali 2 terus, ini kali 2. 24 dikaliin 2 lagi, berarti di sini 48 kan ya? 48 berarti 47 tambahin 48. Berapa tah? Ini tambah ya, ini tambah. Nah, biar jelas ya kalian. 95 ya. 93 siapa yang jawab? 95. Ya? Bukannya jadi 11 ke 23 itu 18 ya? 12. 11 ke 23 12 tambah 12. Bukan kelipatan 6 ya? Bukan kelipatan 6 ternyata. Jadi di sini tuh adalah ini nih. Jadi di sini itu kan di sini bedanya, kita mulai dari bedanya dulu ya. Pogi ulang lagi nih biar kalian jelas. Pogi ulang lagi. 5 ke 11 ini kan tambah 6 ya. Di sini ternyata tambah 12, loncat gitu ya bilangannya tuh. Di sini tambah 24 ya. Nah, di sini di yang pola di sini ternyata 6, 12, 24 itu lagi. Ini ada yang teratur di sini, ada yang keteraturan di sini itu ada kali 2 di sini itu ya, kali 2 dan seterusnya. Jadi bukan kelipatan 6. Kalau kelipatan 6 setelah 12 harusnya 18 kan ya. Harusnya 18 tambah 18. Tapi ternyata pas dilihat di sini kita ngecek di 23 ke 47-nya dia ditambahin 24 bukan 18. Makanya hati-hati di situ juga ya, kadang-kadang suka miss gitu di situnya tuh, jadinya ada yang terlewat, ada yang salah datanya. Nah, gitu ya. Jadi Pogi juga tadi sempat mengiranya ini kelipatan 6, ternyata pas dilihat lagi ini mah kali 2 polanya, sehingga untuk bilangan yang berikutnya, untuk tambahan bilangan berikutnya ini kan kali 2 lagi ya. 24-nya kali 2. Oh, berarti setelah kali 2, 24-nya jadi 48, di sininya tambah 48. 47 tambah 48 berarti jadi 95 ya, 95. Setelah itu lanjut lagi, tambahin berapa di sini, kita kaliin 2 lagi ya, 48-nya kali 2. Kali 2 berarti jadi 96. Nah, ini tambah 96, sorry, pakai warna merah. Tambah 96. Oke, berarti jumlahin 95 tambah 96. 11 tambah 18 berarti 191. Gitu ya. Ini luar biasa yang soal yang nomor C ya. Ada pola bilangan yang kompleks juga gitu ya penyelesaiannya. Ini boleh kalian catat ya, ini untuk nanti bekal di hari Rabu. Nah, jawabannya 95 dan 191. Yang D, setelah 5, 10, 20, 40, berarti berikutnya? Gampang ya ini. 80 sama? 160. Ini mah tinggal kali 2 ya. Ini kali 2, 80.
Ini kali 2 lagi jadi 160 ya. Nah, ini mah relatif lebih mudah dibandingkan yang tadi yang C ya. Yang C ini di atas Pak Ugi jawabannya. C, sorry. Yang E terakhir. Itu 42. Itu Pak Gimana Naswa? ditambahnya itu sama bilangan ganjil. Oh, tambahnya sama bilangan ganjil. Jadi gimana? Jadi kan dari itu 1, kedua itu kan 1, terus terus 2, ketiga itu 1, 3 ke 5 itu lah. Ganjil ya. Tapi dari 3 ke 5 dari 5 ke 8 itu 3. Terus 8 ke 3 itu 8 ke 13 itu 5. 13 ke 21 juga 7. Oke, ganjil ya. Ini bilangannya ganjil, ditambah-tambahinnya. Oke, ada lagi yang lain? Langsung aja deh ya, biar cepet nih. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. 2 bilangan kan? Iya, 2 bilangan berapa? Ini sih aku nggak tahu jawabnya, cuman ini 13 sama 34. Sebentar, baterainya habis. Baik, gimana Naswa? Menurut aku itu kan itu tadi dari 5 ke 8 itu kan bilangan ganjil. Mungkin 21-nya ditambahin 9 jadi 30, terus ditambahin 11 jadi 41. Gitu. Oke, sip ya. Jadi di sini ada yang beda-beda, ada yang ganjil, ada yang lain gitu ya. Oke, karena ini waktunya juga udah mepet nih ya. Pogi langsung aja. Yang E ini disebutnya sebagai bilangan Fibonacci yang terkenal dulu disampaikan oleh ilmuwan matematika asal Italia. Tapi udah berabad yang lalu ya, abad ke-17 ini dipopulerkannya. Jadi ciri khas bilangan ini adalah untuk pola berikutnya adalah selalu menjumlahkan bilangan 2 sebelumnya. 0 sama 1 ya, untuk bilangan berikutnya ini kan jadi 1 ya. Terus kemudian angka 2 ini diperoleh dari 2 angka yang sebelumnya. Nih gini aja nih. Angka yang 1 ini diperoleh dari 2 angka yang sebelumnya, 0 sama 1 dijumlahin. Gitu ya. Yang 2, yang ini diperoleh dari 2 angka sebelumnya. 1 tambah 1. Gitu. Yang 3 ini diperoleh dari 2 angka sebelumnya, 1 sama 2. Terus berlanjut kayak gitu. Yang 5 diperoleh dari 2 tambah 3. 8 diperoleh dari 3 tambah 5. Nah, terus ya, 13 boleh 5 tambah 8. 21 diperoleh dari mana? 8 sama 13. Nah, berarti untuk yang bilangan berikutnya yang 11 ini diperoleh dari penjumlahan 2 angka sebelumnya ya. Jadi sini adalah 34 berarti ya. 34 dan setelahnya angka berapa lagi? Berarti jumlahin 2 angka sebelumnya ya. Yaitu 21 tambah 34 berarti jadi 55. Nah, gitu ya. Ini sebutnya bilangan pola loh ya, bukan bilangan. Pola bilangan Fibonacci. Nah, gitu ya istilahnya. Pola bilangan Fibonacci yang ini tuh. Ini kok ada warna biru di sini? Geser kayaknya. Ya, gini ya, yang pola bilangan Fibonacci ini tuh ada di modul bagian akhir-akhir di halaman di halaman
halaman 34 gitu ya. Jadi bilangan Fibonacci ini kalau misalkan kita bahas lebih lanjut, ini akan berkaitan dengan rasio emas gitu ya. Rasio emas ini sering kita temuin di objek-objek alam, di keong gitu ya, terus kemudian di bunga atau di alam semesta yang lainnya itu selalu ditemukan rasio Fibonacci. Jadi rasio itu perbandingan yang tetap alamiah gitu ya. Ini yang luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Allah ciptakan semua benda-benda yang ada di bumi ini dengan perhitungan, ada hitungannya, dan itu kita temuin yang sampai saat ini ditemuin itu si rasio emas ini ya. Nantilah ini kita bahas lebih lanjut lagi, kayaknya lebih menarik kalau misalkan kita bahas lebih mendalam, tidak mepet-mepet sampai sekarang gitu ya. Sebenarnya ini masih ada satu slide lagi yang angka satuan ya. Angka satuan ini ada di pola bilangan juga, tapi karena waktunya juga tidak cukup ya, jadi kita pending aja dulu yang materi ini. Kita akan bahas nanti di pertemuan pekan depan. Pekan depan, bukan pekan ini ya, karena pekan ini Pak Ogi agendakan untuk yang hari Rabunya itu kita akan main pos-posan. Jadi kalau misalkan di offline itu kan kita sering tuh kalau pramuka atau kalau di pelatihan apa gitu ya, berkelompok nih, kita menuju ke pos 1, di pos 1 ada apa, nanti kita ngapain di sana gitu ya. Udah gitu lanjut lagi ke pos 2, nanti kita ngapain, tapi kita lakuinnya virtual. Kita pakai pakai gather lagi. Jadi makanya untuk di hari Rabu nanti kalian persiapkan alat tulis, modul juga, dan hiburan sugro yang ada di itu hiburan sugro 2 kalau nggak salah ya. Pokoknya siapin itu supaya nanti pas pembelajaran dan berkelompoknya nanti bisa lebih lancar ya. Kita akan main ke Taman Botani ya, tapi virtual ya, Taman Botani virtual. Nanti kalian bisa eksplor di sana, ada apa aja di sana, tapi berkaitan dengan matematika tentunya ya. Gitu dari Pak Ogi hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari Pak Ogi kalau ada salah-salah kata atau dari kekurangan Pak Ogi. Mudah-mudahan nanti berikutnya kita bisa lebih maksimal lagi. Pesannya, ilmu ini tidak kalian peroleh dengan instan. Jadi kalian perlu usaha untuk memperolehnya. Dan niatkan selalu karena Allah, supaya Allah permudah ilmunya untuk masuk di hati kita ya. Tenang aja, jangan panik, jangan terbebani dengan teman yang lainnya. Teman saya pinter-pinter, ini saya gini-gini aja. Tenang, gak usah berpikir kayak gitu. Fokus aja. Yang penting ada peningkatan setiap harinya ketika menuntut ilmu, gitu ya. Ya, silakan boleh istirahat. Jangan lupa sholat duha. Dan boleh live dari meetingnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makasih semuanya ya. Pak, Silakan boleh. Ya, gimana? kalau kolaborasinya matematika apa? Habis matematika, Pogi nggak hafal jadwal kelas 7 apa ya? Enggak, bukan. Kolaborasinya, Pak. Oh, kolaborasinya. Oh, kolaborasinya itu tentang ini apa? Menghitung alat dan bahan pembuatan prakarya. Prakarya kalian tuh bikin maket gitu kalau nggak salah ya, maket atau apa, wayang. Oh, gitu. Oke. Nah, nanti kalian list datanya ada apa aja gitu ya. Bahan-bahan yang diperlukan apa aja, kemudian nanti dijumlahkan gitu ya. Jadi diperoleh total biayanya itu berapa. Oke, Pak, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Pak, kata Ola. Ola teh siapa? Di Serina? Itu Kimora. Oh, tadi belum makan, tolong cepetan. Ya, makasih pesannya ya. Oke.